Oke guys, berjumpa lagi bersama Mbak Diana Anzumi. Sudah lama kita tidak pernah berjumpa lagi bersama, kita nggak pernah live Mbak. Nggak pernah mati gaya. Nggak pernah mati gaya ya. Ya nggak pernah live dan libur berbulan-bulan. Bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya semenjak cuti keenakan jadi nggak ngonten. Nah, oke, ya malam hari ini kita mau bahas apa ya kan? Kita selalu mencoba membahas situasi dan keadaan yang apa ya? Lagi rame kemarin bahas tentang suicide. Aduh, ini bahasa bareng kalau hati-hati kita kena. Tapi aku nggak Bundir. melihat berita ya paling nggak lewat. Nggak lewat ya? Nggak lewat dan nggak jarang online. Di tempatmu nggak lewat ya, bundir ya? Nggak, saya lewat lagu-lagu. Bundir, bunuh di Kediri. Kita pakai istilah bundir ya teman-teman. Sensitif. Agar supaya tidak apa namanya kena ban, karena bundir ini adalah isu-isu yang memang tidak diperkenankan ya. Nah, perspektif ya Bu, ketika seseorang melakukan itu menurut pandanganmu lah, kita nggak usah berteori terlalu wow ya, kita berdasarkan yang kita lihat, logika dan pengamatan kita nggak usah jadi pakar, kesuwen jadi pakar ya. Kesuwen. Jadi menurut pandanganmu mereka melakukan itu tuh kena opong loh Bu? Kalau ditanya kenapa kan kita nggak tahu. Maksudnya karena kan memang banyak penyebab kan. Nggak tahu. Perspektifmu. Kalau menurut aku ya. Kan ini bisa salah bisa enggak, tapi paling tidak itu kalau kita melihat tanda-tanda orang yang mau kayak gitu itu piye menurut, supaya kita bisa aware lah. Kalau aku sendiri sih ya, maksudnya ada teman yang butuh tempat untuk berbagi, curhat apapun ya, selama kita mampu ya didengarkan. Karena mereka semua curhat itu tidak semuanya itu minta solusi, kadang cuma mau didengarkan aja. Kalau kita merasa peduli ya udah dengarkan, nggak usah dikomentarin apapun, karena mereka kadang kan butuh untuk didengarkan keluh kesahnya. Jadi tidak ada perspektif atau pandangan bahwa ini wis no woman, hari ini wis kalutnya sudah di level atas sehingga jadi enggak, atau memang enggak pernah ada pengalaman yang seperti itu? Ada, cuma kan kalau kita memberikan putusan, oh ini lagi butuh bantuan ini dan itu kan kita harus tanya dulu, kamu butuh bantuan ke profesional atau bagaimana, kan harus kita tanya dulu. Apalagi ini Hongkong, dan Hongkong itu ada Samaritan itu kan yang melayani 24 jam tentang masalah untuk keinginan-keinginan yang seperti tadi itu, mengakhiri hidup. Itu ada. Kalau Indonesia sendiri ya di sini ya nggak menjamin sih lah, karena kan nggak tahu juga. Soalnya yang aku tahu Samaritan. Jadi profesional. Iya. Yang mengatasi dan menangani. Iya. Soalnya kan kadang permasalahannya apa kita kan juga nggak paham, dan yang dibutuhkan apa kan juga nggak tahu. Kalau curhatan selama ini tak tampung ya, mereka kadang butuh didengarkan aja, mau cuma menangis, mau cuma apa, kan nggak mungkin kita serta merta kamu kok ngeluh aja. Nah itu otomatis kan harus menghakimi, dari situ saja kita sudah menghakimi seseorang itu mau cerita, tapi kita sudah menghakimi, udah kamu gitu aja cerita, kamu gitu aja ngeluh. Siapa tahu itu memang benar-benar membutuhkan tempat untuk didengarkan. Kalau aku sih pernah soalnya. Jadi
waktu itu katanya lantainya cuma 8 kalau nggak 12. supaya matang. Nah, jadi kenapa dia waktu bertanya ke saya itu, aku tuh sudah jengah dengan kehidupan ini Mas Bro, dan aku ada bisik. Terus aku nanya, apakah memang ada bisikan-bisikan jahat yang membuat sampean itu mau mengakhiri? Ada Mas, gitu. Suatu waktu tertentu gitu udah kamu lompato. Nah, persoalannya dia yang diceritakan ke saya, ya ini bukan menjadi sebuah kesimpulan. Ini bukan kesimpulan. Tapi saya benar-benar memang ketika saya datengin anaknya dan ketemu itu, tatapan matanya itu kosong. Saya bilang, Mbak, halo, udah, itu harus 3 kali. Jadi dia itu merasa karena majikannya itu hampir tiap menit, kita nggak bicaranya jam, menitan itu marah-marah, ngomel-ngomel, dan itu dalam jangka waktu yang lama. Otomatis kan dia merasa tertekan. Dia bilang dia cuma tinggal berdua sama nenek, anaknya di Amerika atau di Australia. Kemudian dia ada di situ, dan nenek itu juga sudah terkena gangguan. Nah, si mbaknya tadi dipaksa untuk di situ, dan menurut saya ya, saya di titik itu ya sudah, ayo cari majikan, udah cabut, break. Nah, yang ngasih gaji itu cucunya. Jadi rumahnya sudah beda. Memang begitu saya masuk ke lift, itu suara teriakannya gila. Dan tetangganya semua udah pada tahu. Tapi mbaknya kan memang nggak tahu harus kemana. Ya, Kalau dia tahu Samarita, mungkin dia ke Samarita duluan. Yang dia tahu nonton konten aja. Dikasih tahu temannya, kamu coba dengerin konten ini. Aku 1 kali itu di Fortress Hill. Dan tidak lama kemudian, setelah mbaknya pergi, si neneknya meninggal. Tapi mbaknya sudah aman. Sudah tak tanya lagi blank atau tidak, dia sudah bisa jawab, kondisiku sudah aman, Mas. Aku pernah sih sekali itu. Aku enggak semua. Jadi ya aku merasa senang aja lah kalau seandainya mbaknya itu sekarang sudah posisinya baik. Ada di kontenku, ada salah satunya. Ya seperti itu sih. Karena berita terakhir ya nggak lewat ya di berandamu, nggak lewat. Makanya aku ditanya, nggak tahu, memang nggak tahu. Sing aku denger anak PL, cuma denger tapi nggak lewat. Nah ini ya buat teman-teman semuanya ya, sekali lagi, kalau aku sih concern ya. Jadi aku concernnya nggak 100%. Aku concernnya memang kita membuat mereka tidak merasa khawatir, tidak merasa sendirian. Tidak merasa sendirian. Nah itu penting. Nah kira-kira yang Mbok lakukan ya Mbok untuk supaya mereka tidak merasa sendirian. Kupi ya. Jadi ben wong itu uripmu ini enggak sesumpek yang apa kamu pikirin. Ya kadang kan kita mau mengajak mereka serta-merta kan nggak mungkin. Pasti. Iya, apalagi nggak kenal. Ya udah, kamu lingkungan yang sekiranya baik, ya udah. Kalau kamu mau kumpul sama teman, mungkin ya udah carilah lingkungan yang sekiranya bisa menerima dan kan nggak jamin aman 100%. Tapi yang sekiranya mendukung kamu dalam segala kekuranganmu apa. Atau kalau kamu merasa tidak percaya sama lingkungan sekitarmu, lakukan apa yang menjadi kesenanganmu. Mungkin kamu libur, pengen jalan-jalan, ya udah itu lakukan. Kayak hobi lah senengannya. Mau bikin rajut, mau masak, atau mau olahraga, atau mau bernyanyi meskipun suaranya nggak enak. Lakukan sesuatu kecil yang membuat kamu lebih senang. Kalau bahagia kan terlalu kan. Udah seneng aja, sedikit aja itu sudah bisa merubah. Levelnya senang aja. Iya, senang aja dulu. Kalau terlalu bahagia kan nanti mikirnya, oh aku harus melakukan ini nanti bisa membuatku bahagia. Udah, lakukan sesuatu yang bikin kamu senang dan bikin kamu lebih santai. Terlalu tinggi ekspektasinya kalau bahagia. Iya.
senang aja dulu ya Udah levelnya. senang aja. Terlalu bahagia nanti kan, oh aku bahagia, padahal ekspresi bahagia itu kan nggak bisa diungkapkan. Ya beda Iya. setiap Yang individu bikin punya. kamu senang aja dulu lah. Lakukan itu. Kalau sekiranya nggak cocok, nggak usah dilanjutkan, nggak usah dipaksakan. Oh ternyata aku sudah nggak suka masak, aku sukanya shopping, ya udah. Duit Iya, lakukan. iya. Jangan Duit jangan. nanti jangan bingung. Wah, aku harus kirim orang rumah segini. Nanti aku nggak usah. Kalau sekiranya kamu senang selama itu masih terkontrol, ya udah lakukan gitu. Yang penting jangan menyakiti diri sendiri, itu khususnya. Buat dirimu tuh senang, Iya. dan yang menyenangkan dirimu ya dirimu kamu sendiri. Iya. Lingkungan kalau memberikan dukungan ya gas, Itu mendukung. lanjut, Iya. membuat kita jadi Kalau berkesan. sesuatu itu harus terbangun dari dalam diri kita dulu. Jadi dia harus sadar sendiri bahwa aku juga butuh menyenangkan diriku Iya, sendiri. menyenangkan. Kasih reward ya. Iya, kasih reward. Beli Lah, sepatu, semuanya. beli tas ya. Iya, beli tas, terus beli apa? Beli lipstik lah, terus apa? Beli topi kan antro. Kalau kan kesenangan kecil-kecil itu loh nanti timbul kebahagiaan yang tidak Nah, bisa diutarakan dengan kata-kata. jadi nggak ngeblank ya. Nggak ngeblank. Nggak merasa hidup ini kok ngene-ngene Ya, apalagi susah. hidupnya merasa kosong, terus nggak punya teman, Nah. nggak usah merasa itu kan pemikiran yang dandak. Insecure ya dia. Iya, Dia khawatir. nggak usah. Mereka khawatir apakah aku diterima di Nggak lingkungan. usah ini. memikirkan itu. Yang penting perkuat diri dari dalam. Apapun itu, mau kamu melakukan kayak semuanya pingin ketenangan, ya udah apa kepercayaannya apa. Kalau nggak percaya sesuatu ya sekiranya yang bikin kamu percaya. Jika kalau orang sini kan kayak nggak punya agama, mereka kan meskipun ateis tapi kan dengan kepercayaan mereka aku harus yakin. Nah itu terus menguatkan. Nah menurut aku sih gitu. Karena kayak beberapa majikan lu kan nggak punya kepercayaan, nggak punya agama khusus. Gitu. Tapi dalam membahagiakan diri sendiri itu kan pastinya ada batasan atau ada aturan main, ada yang ada rule lah, ada jangan sesuatu. bikin kesenangan tapi yang ngawur. Oh, aku seneng ngerokok, ya udah ngerokok sampai watuk-watukku, itu enggak, itu merusak. Kalau mau merokok 1 atau setengah kan ya sudah gitu loh. Kita harus kontrol diri juga. Nggak mungkin melakukan kesenangan tapi di batas kemampuan kita akhirnya nggak karu-karuan. Oh, rusak akhirnya. Akhirnya kan merusak diri kita sendiri. Yang rugi juga diri kita sendiri. Jadi kalau toh pun kalian mau membuat diri kalian senang itu juga perhatikan juga batasannya sampai di mana. Iya, kemampuan. Kontrolnya sampai di mana. Mungkin ada yang suka mungkin suka minum lah. Ya udah sekiranya udah cukup ya sudah, jangan sampai minum terus mabuk akhirnya menyusahkan temannya, terus DMTR nanti mabuk nggak karu-karuan nggak bisa bangun. Nah itu kan menyusahkan orang lain. Explore makanan misalnya, Iya. mie di sini, mie di Iya. sana, mie di sana Buat rasanya kesenangan gimana. kecil-kecil aja lah, mungkin ada yang suka menulis atau menggambar atau foto atau edit video. Nah ini contohnya aku dulu senang masak, senang segala sesuatu sing sekiranya hobi yang menurut aku senang dan aku bisa, ya udah tak lakukan secara berkala. Sederhana sebenarnya. Setiap orang kan pasti punya permasalahan sing sekiranya berat. Menurut mereka. Ya menurut mereka kadang aku ini berat mbak masalahku, padahal setiap manusia itu rata dikasih masalah. Selalu punya masalah. Selalu ada, kamu masalahmu begini, aku begitu. Tapi kan gimana kamu bisa survive, gimana aku bisa survive, kan kembali lagi ke diri kita. Untuk apa kita hidup kan? Kalau kita sudah dilahirkan otomatis kan ya udah bertanggung jawab apapun yang diberikan kita. Apapun itu seberapapun beratnya kan pasti ada jalannya lah. Nggak mungkin kita dikasih persoalan tapi nggak ada jawaban. Nah tinggal bagaimana menyikapi dan mencari jawabannya. Iya. Karena ada juga yang jawaban itu nggak dicari ya wis Ya sudah. menang aja. Ya, kadang itu masalah, tidak semua masalah itu perlu dicari jalan keluar. Ya Kadang masalah cukup dibiarkan itu aja. dibiarkan aja. Ya, Kita tetap jalan gitu. Jadi kehidupan aja sampai stuck di sini. Terus kita mengingat masa lalu terus kita meratapi nasib.
yang kemarin gimana dan gimana, padahal hari ini kita harus berjalan, besok berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Nah, jadi kayak gini misalnya kan, misalnya kita dihina sama dinyek, nah itu sebenarnya kan permasalahan yang tidak perlu ditanggapi itu. Iya. Biarkan saja tuh. iya. Karena kan Nggak harus menimpalinya kan. iya enggak. Tapi kalau anaknya bayar SPP ya itu tidak bisa diabaikan. Bisa kan? kayak bayar kuliah kayak Putri ya. Nah, Ma, aku harus ganti SIM. Itu harus Nah, karena SIM-nya nggak memang bisa diabaikan. Nggak bisa diabaikan. Kalau anakku dilono, Contohnya. anakmu ireng elek ngene, biarkan. contoh ya, Contoh lah. setiap persoalan, setiap segala sesuatu itu ada yang harus kita pilih bahwa ini harus aku respon, harus aku pikirkan. Ada yang ya biarlah. Direspon. Nah, tidak penting untuk kita meresponnya ya. Kayak nggak enakan apa harus kadang Oh ya, aku harus jalan, harus sama seragamnya nih kan. kan aku harus sama ini dan itu. Kalau memang tidak ini pakai kalau ini ke maksudnya nggak enakan gitu. Lebih ke arah Ya, itu. dihilangkan aja. Kalau memang nggak bisa ya nggak udah nggak bisa. Kalau oke ya jalan gitu. Jangan memaksakan diri terus akhirnya ngurundel nguri. Nah itu. Jadi berani berkata tidak untuk sesuatu yang memang nggak penting buat Iya. kita. Kayak Nggak aku harus. berminggu gitu ya. Tiba-tiba aku lagi menstruasi lah. Hmm. Terus perutku sakit, meskipun itu ada 5 acara, aku bisa membatalkan semuanya dan aku tidur. Dan aku nggak merasa, aku merasa bersalah, aku hari ini nggak datang. Udah, ya sudah, gitu. Nggak datang ya sudah nggak datang. Itu pun terlewatkan ya udah nggak apa-apa. Gitu. Setiap mengambil keputusan ya kita harus pikir matang. Daripada nanti jalan terus aku nanti sakit di jalan sana, Merugikan repotin diri kita. temanku, ya merugikan diriku juga merugikan orang Teman. lain. Yang ngerepotin temen ya udah tidur aja di rumah, nggak apa-apa, caranya di cancel semua. Jadi kita setiap membuat sesuatu keputusan itu jangan setengah-setengah. Oke, Mbak Senandung Rindu, bahas apa Mas? Membahas tentang memilah, tentang persoalan-persoalan yang perlu ditanggapi dan tidak. Ya, Wes. apalagi teman-teman di Hongkong kan, nggak di Hongkong aja lah, semua pekerja migran kan yang di sektor rumah tangga kan pekerjanya kan satu hari 24 jam. Harus live in. Nah itu kan tidak mudah gitu. Konsentrasinya Kita full. harus membagi, kita harus ngentut kayak angel gitu. Memang kondisinya seperti itu dan itu memang tak alami gitu loh. Dan aku nggak membicarakan orang lain, tapi ya memang yang aku alami itu begini gitu. Enak-enak ke kamar mandi, majikan notok. Nah kan itu sesuatu di luar dugaan, tapi ya harus kita lakukan. Dan ini bukan terjadi 1 hari 2 hari. Dan kita harus menyadari karena keberadaan kita ada di situ itu untuk memberikan servis dan pelayanan buat mereka. Iya, terbaik. Kalau ada sesuatu ke majikan, udah ngomong aja. Mau diterima nggak diterima, mau dimarahin majikan atau enggak, udah ngomong aja secara jujur. Kayak aku kemarin tutupnya pecah, tutup kacane wajan itu pecah. Aku ngomong langsung. Tak foto anaknya 3, aku ngomong, Mbakku, mohon maaf, aku tadi tidak sengaja memecahkan ini. Kan nggak mungkin kita banting, karena itu kan kita ngambil sesuatu terus jatuh. Ya udah bilang aja, mau dimarahi kita juga harus terima, karena mungkin kita memang tidak hati-hati, atau kita lalai, atau kita dengan sengaja. Nah kita jangan sampai itu persoalan menjadi kita jadi ruwet. iya, apalagi terus nggak enak, menyembunyikan sesuatu, takut. terus beli sesuatu untuk mengganti para majikan yang rusak tanpa memberi tahu ke majikan. Udah ngomong aja, dimarahin nggak apa-apa, diterima aja. Kalau mau dimarahin kan selama tidak dipukul udah kan mulutnya sana yang ngomong. Oke, Mbak Maida Puspita, selamat pagi. Jadi permasalahan di dalam hidup itu pasti selalu ada. Iya. Tinggal bagaimana kita menyikapi ya. Ini butuh dihadapi dengan piye gitu ya kan. Iki ngadepinnya kudu piye, kan seperti itu. Setiap masalah kan gitu menilainya. Iya. Aku menghadapinya harus apa ya, aku cuekin, apa aku biarkan berlalu, atau aku harus merespon, harus meresponnya, harus menyampaikannya kepada yang persoalan. Jadi kayak masalah sepele aja, kita udah bekerja
6 tahun, 10 tahun, kadang mau ngiris sayur aja masih diajarin majikan. Kadang kan ada yang nggak terima. Masa aku ini sudah pengalaman di Hong Kong 6 tahun, aku udah pengalaman di Singapura 10 tahun, mau ngiris sayur aja sama majikan diajarin, ya sudah, diturutin aja. Lagian itu kan tidak melukai kita, cuma diajarin, oh ngirisnya begini, oh ngirisnya begini. Kalau aku selama ini bekerja di Hong Kong, ya udah tak turutin gitu loh. Karena memang mereka punya pandangan sendiri, mereka punya gambaran sendiri, dan kita tidak perlu berargui kan, berargui atas yang benar kayak gini, itu malah lose nanti, time kan. Ya nanti membuang waktu, membuang energi, dan kita mangkel, majikan juga mangkel, akhirnya kan energi yang ada di dalam rumah itu kan negatif, itu juga mempengaruhi kita. Kalau aku sih percaya gitu sih, selama itu bukan melanggar tata aturan kerja atau sudah. Ya sudah, Let's itu do kan it. lambemu kan gitu. Mbak Nana Q, selamat malam. Nyimak Mbak Meida, selamat pagi juga. Aku melek motong mesti ndelok videomu Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi diskusi kita kali ini adalah menanggapi persoalan. Haruskah persoalan itu kita tanggapi secara serius, ataukah persoalan itu kita respon langsung, atau persoalan itu kita biarkan saja, atau persoalan itu nggak perlu dipikirkan. Dan sama sekali ada juga kan persoalan yang sama sekali nggak perlu kita masukkan ke dalam benak dan pikiran kita kan. Contohnya kan nulis status kancane kan. Kancane nulis status terus saya dewe ngerespon merasa tersindir. Wais. Kan buang-buang energi ya. Come on guys. Lebih enak kan turun ke pasar beli pisang terus digoreng. Daripada merespon Facebook sesuatu sing berita-berita yang bleser. Kalau butuh teman untuk bercerita ya sekiranya mungkin kamu punya saudara untuk bercerita. Kalau aku saya punya mbakku yang nomor 2 ya, 4 bersaudara tapi aku punya mbakku yang nomor 2 yang aku merasa bahwa setiap aku cerita itu dia itu mau mendengarkan, dan dia tuh nggak mau kamu tuh harus gini nggak, tapi dia mau mendengarkan, itu sudah lebih dari cukup. Dia tuh ada support system lah. Kalau teman-teman merasa keluarganya kurang, ya mungkin ada temennya, mungkin siapa yang cerita ke aku, ya sudah, itu didengarkan aja. Kadang kan butuh cuma didengarkan aja. Iya. Nggak perlu direspon yang macam-macam. Mbak Meida Puspita, kancane nulis status ae dhewe sing loro ati. Mbak Paijo keselak kulkas, bahas apa Mas Andro? Bahas tentang apakah persoalan itu kita tanggapi atau kita biarkan, atau kita respon, atau kita pikirkan, atau just mengalir saja. Saya setiap hari saya setiap hari nonton YouTube-nya Mas Andro sama Miss Yuni, telingaku selalu tak kasihan. Saya terima kasih. Malam Mas Andro, malam kakak yang kerudung biru, lupa namanya. Lupa nama ini Bu Diana Anjumi. Nggak pernah konten. Nih presidennya komunitas YouTuber Hongkong guys. Ya, datang ke rumah ya kita podcast tuh. Jadi jadi sebenarnya ketika kita just go the flow kan, itu kan sebenarnya membuat kita menjadi tidak terlalu banyak memikirkan hal. Iya. Bukan berarti kita orang Mbak Diana kok cuek sih begini, bukan gitu, memang nggak penting gitu loh. Porsinya nggak perlu diberikan yang lebih, bahkan tidak perlu dilihat gitu. Masalah itu tidak perlu. Malam Mas Andro, malam kakak yang kerudung biru, oke, sudah kita jawab tadi. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi inilah yang harus, berarti ada juga yang terlalu sensitif dalam menyikapi sesuatu ya. Karena mungkin sensitif, kita kan juga nggak tahu backgroundnya dia dulu bagaimana. Mungkin masa kecilnya ada sesuatu yang sekiranya menyakitkan dan masih melekat di hati, dan kita ya memang tidak bisa merubah masa lalu mereka, background mereka tidak bisa kan kayak kita fondasinya mungkin ada luka yang luka nggak sembuh-sembuh. Iya, berarti ya udah gitu. Ke bawah sensitif gitu ya. Kita harus bisa menerima kondisi lingkungan di sekitar kita apapun kondisinya. Jadi sebenarnya banyak faktor ya ketika seseorang bisa melepaskan, terus harus merespon, bahkan sangat sensitif sekali, itu juga nggak bisa kita nggak bisa kita judgement bahwa kamu begini aja terlalu kamu respon. Karena punya background dan
masa lalu yang lain-lain, Yang bagaimana lain-lain. orang tuanya mendidik. Iya. Ya, kayak Mbak Uti mendidik wis mangan aja kakean lambe Iya. nang dipangan. Iya, soalnya itu masih di pikiranku ya kayak nah dipangan itu nanti ono bom, soalnya kan Bati dulu kan waktu Perang. ono perang zaman Londo Belanda, dan itu masih terekam di otak. Makanya aku kalau makan sesuatu enak nggak enak itu tetap tak makan. Aku masih inget kata nih ibuku, nanti ono bome Londo selak meledos, jadi nanti pangan. Makanya aku kalau makan sesuatu Ya aku cepat serius makan sesegera, gitu, meskipun sesegera makanku mungkin. sedikit iya gitu. sesegera mungkin Itu diselesaikan. masih tertanam gitu, jadi ono bom meskipun saya gak ono bom. Jadi doktrin, Doktrin dari orang tua, pesan, bisa. nasihat Nasihat. yang selalu kita pakai ya kan. Apalagi kalau makan nggak boleh ngomong, itu mesti terus mangan apa orang tua dulu atau nyapa ayo makan atau apa gitu. Nah itu ya pola asuh orang tua juga termasuk Sangat berpengaruh ya. menurut aku juga begitu. Mempengaruhi jalan dan cara berpikir kita dalam menanggapi Iya, sesuatu. meskipun itu nanti selanjutnya tergantung dari anak itu berkembang dan lingkungan juga. Nah itu soalnya aku menanamkan itu ke putri juga ya, wis nggak usah ngomong soal anakku dewe. Itu aku membiasakan dia untuk terbuka sama keluarga apapun itu. Mau dia melakukan kesalahan, mau melakukan sesuatu yang baik, ya udah ngomong aja ke keluarga gitu. Jadi dia memang jadi anak sing terbuka ke ibu ke mama, meskipun hubungan jarak jauh ndak lama, ndak sebentar ya 20 tahun. Tapi dia mau terbuka ngomong sesuatu ke mamanya, urusan sepele aja ngomong dia. Nah ini juga kita harus membuka komunikasi sama bagi ibu-ibu yang sudah punya anak, kalau sudah berkeluarga ya komunikasi itu juga penting. Komunikasi. Jadi Mbak Pai, aku kalau merasa Mbak Paijo keselak kulkas lebih baik menghindar. Itu kalau berteman. Mbak Duril malam Mas Andro Yunlong hadir. Mbak Paijo lagi kalau masalah makan aku ingat orang-orang yang nggak ada makanan, jadi aku selalu bersyukur dengan apa yang aku makan. Oke. Dan Mbak Nana Q dengerin konten Mas Andro lucu, apalagi kalau ngegas. Salam buat Mbak Diana. Kok ngegas ya? Nggak gas saya kirim. Mbak, aku gara-gara ngegas pedot iki jantung iki. Jadi kembali lagi di mana bahwa komunikasinya ini satu hal ya. Jadi menanggapi sebuah permasalahan itu juga komunikasi kan. Iya. Salah satunya kalian harus bisa berkomunikasi ya, atau mampu berkomunikasi atau berbicara dengan siapa sehingga masalah itu tidak menjadi terpendam. Tapi bukan berarti ya ketika kita berkomunikasi terus jadinya gibah tuh. Ya enggak. Nah kan ada dia punya masalah ya kan dengan orang lain yang seharusnya memang nggak perlu dibahas. Iya. Terus dia ngomong dengan orang lain yang jatuhnya Ya. kan gibah. Iya. Kalau Membicarakan sesuatu orang yang lain, tidak penting. Iya, membicarakan orang lain. Pada membicarakan diri sendiri aja nggak ada habisnya. Membicarakan maksudnya kekurangan dalam diri kita, mungkin kemarin kita tidurnya kurang atau kita kemarin melakukan sesuatu kesalahan diri sendiri, mungkin minum airnya kurang, itu kekurangan lah menurutku, aku gitu sih. Kekurangan dalam diri itu sebenarnya ya itu aja dilakukan daripada ngomongin sih nggak jelas ya. Ya dengan membahas tentang sebuah masalah aja itu bisa panjang sekali ya, kiri kanan atas bawah. Bagaimana menyikapi masalah, bagaimana menanggapi masalah, dan kita harus berkomunikasi dengan siapa, dengan setiap permasalahan itu kan lain-lain. Ya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman, mungkin kita mau ngobrol apa di WA, kalau sekiranya itu persepsinya kamu nggak sama, ya udah telepon aja atau ketemu. Kalau nggak itu telepon aja, soalnya kalau menurut aku itu telepon itu lebih efisien dan lebih bisa menjelaskan apa yang kita bicarakan daripada sebuah kata-kata dalam ketikan. Itu kan persepsinya itu nanti dalam kata-kata itu bisa diartikan dengan cara yang berbeda. Gara-gara Mbak Diana ngomong kayak gitu kan tak pakai silakan telepon kalau punya masalah, ya kan? Jadi silakan telepon kalau punya masalah. 25 jam ya nggak tak angkat. Maaf lagi
situ. Iya kan, kapasitasnya beda-beda ya kan, karena memang lagi ada pekerjaan yang ada tanggung jawab yang memang harus lebih penting untuk didahulukan dibandingkan hanya mengangkat telepon untuk menyelesaikan. Tapi kalau masalah kadang ini. pernah kok emergensi 12:30 atau jam berapa gitu, aku izin mbahku ya siapa gitu. Oke. Ini penting ini, kalau enggak nanti dia ditangkap polisi atau dia jegur laut. Jadi ya kembali lagi ya buat teman-teman semuanya, karena kita hidup dan bernafas diberikan nalar, pikiran dan sesempurnanya bentuk dan kita masih sehat, bahkan kita sakit aja itu masalah itu juga turut silih berganti juga datang. Sakit itu juga masalah, bukan berhenti juga. Justru masalah itu di saat kita kondisinya tidak sehat itu juga tidak fit itu juga dan intinya kan kita tidak bisa menghindar dari masalah. Yang bisa kita lakukan adalah menyikapi, ditanggapikah, diabaikankah, diterimakah, dikomunikasikankah. Kayak sakit ya kan. Nah sakit ini bukan juga sebuah persoalan, sakit ini juga masalah. Nah bagaimana kadang-kadang menyikapi. Kalau saya sekali lagi ya memang karena saya barusan sakit, mau nggak mau ya sudah terima, udah nggak bisa kita elak, kan sudah selesai, ya sudah sakit, ya sudah menerima. Dijalani setelah ini apa yang harus. Nah terus dievaluasi, ya. Dievaluasi kan, kenapa aku kok sakit, ada apa ya, tuh. Jadi menanggapinya seperti itu. Kalau ada juga nih yang kan tiba-tiba KTP-nya hilang, dompetnya hilang, duitnya hilang, itu kan pasti panik kan. Panik nggak pasti panik toh. Ya, apalagi data dokumen. Terus apalagi nih teman-teman, aku ingatkan ya beberapa akhir-akhir ini teman-teman sing cutking itu tidak bisa membaca datanya sendiri. Seharusnya dalam jangka berapa, mungkin ada yang paspornya habis. Ya. Itu Antara visa dan paspor habisnya bersamaan. Harus dilihat. Atau 1 tahun harus keluar. Dalam beberapa setahun ini aja sudah banyak klien yang tanya ke aku, Mbak ternyata aku tuh sudah overstay, kamu tidak overstay, tapi kamu lalai atau kamu lupa tidak membaca dokumenmu dengan cara yang baik dan benar. Kan biasanya ada single journey ya sampai tanggal itu yang sering harus keluar jadi, tanggal berapa ya. Jadi itu dilihat lagi ya. Tanya dalam setahun ini udah beberapa yang masuk, ya udah. Itu pertanyaan yang memang sering juga ada di konten, yang memang banyak yang merasa membagongkan ya. Padahal sebenarnya itu dokumen pribadi dan itu tanggung jawab diri pribadi. Jadi kadang-kadang dari kalian masuk itu terhitung 1 tahun harus keluar. Dari kalian masuk hitungannya sih sebenarnya di situ. Kan harus dilihat paspornya juga. Nah, kalau nggak cukup setahun, berarti dia harus renew paspor dulu, ya, kemudian extend. Jadi prinsipnya kayak gitu kan, karena sekali lagi ini banyak sekali ini yang memang akhirnya bikin bingung. Tidak memahami. Kalau orang bingung kan otomatis kalut dan pikiran panik. Kalut itu panik itu energi negatif itu masuk semua. Ya. Karena apapun yang terjadi di luar, kalau kita tamengnya kuat dalam diri ya nggak gampang masuk. Apalagi prinsip dan pengetahuannya cukup, itu nggak gampang sekali terpengaruh. Tapi pengetahuannya kurang, dia nggak terlalu prinsip dan kadang tidak aware terhadap dirinya sendiri. Tanya sana sini bingung. Nah, tanya jawabannya beda semua. Agensi itu ditanya juga mau, kalau agensinya nggak mau kan nggak mungkin ya Buyan ya. Kalau data-data kan mesti agensi ngasih. Ada yang nggak mau soalnya juga. Pasti mau, cuma mereka kadang kan stafnya kan Hongkong. Jadi kan ngomong bingung, mungkin mau berbicara, mau komunikasi bingung, jadinya telepon aja. Iya, telepon. Telepon aja 524 29909. Wes. Kok kayak main nomor polisi 9909 ya. Polisi 999 nih. Jadi itu persoalan dan permasalahan ya, Mbak. Jadi komunikasi dan berbicara kepada pihak-pihak yang memang Anda anggap bisa memberikan bantuan.
kadang dianggap bisa memberikan bantuan kan juga belum tentu juga. Ya belum tentu juga, tapi sekiranya kalau butuh yang profesional ya udah di Hongkong kan banyak sekali ya. Labor Search department, saja ya. imigrasi, Atau apa. itu fix. Jadi telepon penting kalau nggak tahu ya search saja, cari di Google. Telepon KJRI, nggak tahu dia angkat apa enggak. Diangkat ya besok aja karena Besok lagi ditelepon, nggak bisa lusa lagi ditelepon. kalau kondisi darurat ya telepon 999. Darurat ya dalam arti kan darurat yang seperti apa, teman-teman juga harus paham. Diusir. Diusir Nah, masih itu kan. yang buku dari Bandara. biasanya bandara itu jangan lupa, itu bukuku aja yang beberapa puluh tahun itu aja masih tak simpan. Jadi masih tak baca lagi meskipun lama ya. Ada waktu tak baca lagi gitu, bukannya aku harus memahami harus apa, enggak, tapi itu menjadi apa, bacaan memang itu untuk Wajib ya, wajib kita banget. ketahui ya. Wajib kita ketahui, apalagi untuk membaca data kita sendiri, nanti liburnya dapat berapa, Cutinya dapat berapa. berapa, terus kalau nanti statutory holiday tahun ini dapat berapa hari, nah itu enggak perlu tanya sana sini. Udah wis anteng aja itu, kalau sekiranya nggak paham ya baru bisa ditanya. Lakukan sesuatu yang bikin kamu senang Dengan baik dan benar. ya, dengan cara yang tepat, yes. Nah, bukan apa yang membuat Anda jadi senang, lebih punya semangat dengan takaran yang tepat. Iya, cara yang tepat, apalagi wis sudah net ingsun ke Hongkong, sudah net ingsun ke Singapura, ke Taiwan, ya udah itu tujuannya apa kan ya tahu. Tujuannya cari suami ya sudah, tujuannya cari kerja atau apa ya itu. Terus pokoknya Cari tetap suami. hati-hati aja. Kan ada memang cari suami. Cari suami, katanya Mbak Cari Diana. istri. Mbak Diana nggak cari suami. Enggak. Enggak cari suami, Mas. Aku tak cari itu. Kerupuk aja ya. Cari kerupuk. Mbak Ipalai, kalau Siti hadir Mas Hendro. Oke ya, buat teman-teman obrolan malam hari ini tentang bagaimana menanggapi dan menyikapi sebuah persoalan, dan bagaimana kita juga membuat diri kita menjadi senang dengan takaran yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena sekali lagi rasa senang dan menyikapi sebuah permasalahan setiap individu itu tidak akan pernah sama, akan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengetahuan, prinsip hidup, terus yang jelas itu semuanya menjadi faktor agar kita tidak semakin tambah panik, tambah stres, tambah bingung dalam menyikapi sebuah persoalan. Yang seperti itu kan, Bu. Jadi dimana bahwa hidup itu, dengan kalian hidup aja itu udah masalah, ya kan? Dengan kalian hidup itu adalah masalah, hidup sendiri itu aja adalah masalah. Tapi semuanya sudah disiapkan oleh Sang Maha Pencipta dalam menghadapi segala fakta, segala kenyataan, segala takdir dan segala perjalanan itu semuanya sudah disiapkan. Tinggal kitanya, kalau ibaratnya mau masak ya pisaunya ada di mana tempatnya, kalau mau motong guntingnya ada di mana. Itu yang harus kita pahami secara pribadi kan. Ya mungkin mau digunting atau mau diselamatkan, ya mungkin mau ditambahkan lemaknya, mau lemaknya dihilangkan, ya sudah itu kan menjadi urusan pribadi masing-masing. Tapi kita itu gak bisa menghindar dari semuanya lingkungan. Oh, kamu itu toksik gini-gini. Sebenarnya yang menjadi toksik itu bukan manusianya, tapi kan cara berpikir. Ya, cara berpikir atau perlakuannya aja, maksudnya behaviornya itu. Itu biasaannya. ya, tapi kalau manusia itu sebenarnya diciptakan itu bukan toksik. Iya, bukan. Manusia itu sebenarnya semuanya baik. Secara prinsip semua manusia baik. Iya. Tapi yang menjadikan tidak baik itu Tabiatnya. Kebiasaan, behavior tadi, habitnya mereka. Mungkin kayak awakmu ngomong kayak miso-miso atau apa, nah itu kan karaktermu. Karakterku mungkin tenang tadi aja, sudah itu memang karakterku seperti karakterku seperti itu, ya sudah. Kita kan nggak mungkin punya sifat yang sama, tapi gimana caranya memahami. Ya sifat yang berbeda itu kita bisa
berjalan bersama, saling menguatkan, kita hidup di lingkungan yang bisa saling rukun. Nah, Kalau orang yang bagi saya, kalau orang merasa bahwa lingkungan itu toksik, menurut saya bukan lingkungannya yang toksik, bukan kebiasaannya yang toksik. Kalau memang lingkungan itu menurut kalian toksik, ya sudah. Kalau toksik itu berarti racun semua, tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kalau tidak ada hal yang bisa kita ambil, ya pergi kan. ya udah. Jadi sebenarnya bukan toksiknya, tapi bukan lingkungannya, tapi bagaimana cara kita membawa diri. Iya. Sebenarnya membawa diri, apakah kita itu berkumpul dengan orang-orang yang memang mempunyai cara berpikir yang baik, atau berkarya, atau menghasilkan sesuatu yang positif, membangun dengan membangun, menguatkan, atau saling merangkul, atau juga justru kita berkumpul di lingkungan yang kerjaannya cuma ngerjain kita, minta duitnya kita, atau ketika makan bareng mereka nggak mau keluarin uang, ya Anda akan masuk ke tempat yang salah. Ya 1 kali 2 kali Anda tahu, besok ya cabut. Ya jangan diulangi lagi. Nah, jangan masuk lagi ke area itu, dimana di situ bukan manusianya yang toksik, tapi cara berpikirnya, habitnya, behavior, dan semua yang tidak sesuai dengan kita. Iya. Ya kita minggir. Mungkin 1 kali 2 kali dompet ketinggalan nggak apa-apa, sampai 3 kali 4 kali ya. Oh ya, makan dompetnya selalu ketinggalan, dan itu sudah 3 kali. Come on guys. Cakrik. Ya sudah gitu loh. Kalau sudah merasa ya sudah, nggak usah, lain kali nggak usah makan gitu. Oke, ini ada yang bertanya. Kalau nggak suka kumpul teman-teman itu normal nggak, Mas Andrew? Lah ya tergantung persepsi tuh. Iya, Sampainya pinginnya biar pas pingin menyendiri ya kan? Iya, pingin menyendiri. Ya kan kita nggak bisa salahin. Bebas menurut sampean. Kalau saya gini Mbak, kalau saya orangnya suka berkumpul dengan orang yang lebih banyak dan berbicara dengan siapapun. Itu karakter saya ya kan. Saya suka ngomong. Karena kalau saya justru diem, saya nggak ngapa-ngapain, saya depresi, saya stres. Tapi kalau saya sudah ketemu orang itu, saya ekstrovert ya, ekstrovert, orang sangat ekstrovert yang luar biasa. Jadi ketika saya ngobrol dengan seseorang ini, saya nganggap saya cas, baterainya itu bisa dicas. Jadi saya berapi-api gitu. Tapi ada tipe karakter manusia ngapain gitu. Kalau aku tergantung. Aku kalau orang baru kenal ya, gitu aku kayak dingin gitu, kayak judes. Orang kadang ngomong gitu, Mbak Diana kok cuek sih, kok dingin. Nah, memang kalau aku memang baru kenal 1 kali 2 kali ya memang aku nggak akan banyak ngomong, nggak akan banyak bicara, dan aku memang ya begini orangnya gitu loh, kayak sok cuek atau sok cool gitu ya, memang gitu. Kalau itu kan ya wis karakter bawaan. Tidak ada kita bisa menyimpulkan terlalu sesederhana. Misalnya nggak suka kumpul teman itu nggak normal, bukan itu Mbak. Jadi tujuannya tidak mau berkumpul itu kan banyak faktor, ya, banyak alasan yang kita harus menghargai dan menghormati, karena dia memang nggak mau berkumpul. Kadang dia asik dengan dirinya sendiri, ya main rajut, ya nggak perlu dengan kumpul orang banyak. Dia sendiri tidur nyenyak, nyantai, capek badannya kerja, nah itu ya nggak ada masalah. Aku semakin tua semakin suka nggak mau kumpul-kumpul, ketemu temen ya ngobrol biasa aja, ya nggak apa-apa Mbak Paijo. Keselak kulkas itu kehidupan pribadi sampean, nggak ada. Kita tidak membahas ketika sampean nggak kumpul itu sombong, nggak. Kita juga nggak bisa menilai seseorang yang nggak mau kumpul-kumpul sama orang itu dibilang sombong. Nggak begitu juga. Jadi kita harus memahami. Jadi kita menjadi manusia, dia nggak suka kumpul, dia nggak suka ngomong. Bahkan kan ada juga orang yang ngumpul aja, dia justru cenderung diam, nggak ngomong. Bukannya dia sombong atau apa ya, memang nggak mau bergaul. Iya seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Menurut dia nggak penting untuk dia ngomong, dia nggak ngomong. Tapi dia ada di lingkungan itu, ya nggak apa-apa. Kita hargai dan kita hormati kalau menurut saya sih kan. Karena sekali lagi setiap individu itu punya karakter, dan karakter itu tidak bisa kita paksain. Harus mengikuti jalan kita, cara kita, seperti kita. Nggak bisa. Yang ada setiap kalau kita kayak gitu, kita di mana aja pasti konflik. Iya, akhirnya nanti kita dengan siapa saja nggak cocok. Jadi nggak begitu juga mengkajinya.
Ada orang karakter diam, ada yang karakter rame, ada yang karakter follower, ada yang karakter leader. Bahkan ada karakter ya hanya jadi badut yang selalu menjadi mood maker. Kan ada menceria suasana. Nah, bagaimana kita masuk dan mampu menyelami orang-orang yang begitu? Gak ada lu gak rame, gak ada yang kayak gitu kan. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Bagaimana kita membawa diri aja dan menyikapinya sampai sejauh mana, kan seperti itu teman-teman. Oke, perbincangan kita tentang membahas permasalahan, persoalan toksik dan apapun itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan di close dulu statementnya sama Mbak Diana, kira-kira seperti apa Mbak? Ya, kalau ada sesuatu mungkin teman-teman butuh untuk bercerita ya yang menurut kalian percaya aja sih. Kalau itu nanti bocor ya sudah, kan kita tidak bisa menjamin. Gitu. Ambil resiko. Ambil resiko gitu loh. Kalau ada keluarga ya keluarga, ada teman ya teman. Kalau sekiranya nggak bisa bercerita ke siapa-siapa ya yang kalian yakini kepercayaannya apa ya sudah itu. Mau menangis seperti apa kan ada jedanya. Kalau aku sendiri nangis ada batas. Nangis sambil ngaji, mungkin nangis sambil sholat itu nggak apa-apa. 15 menit mau 10 menit ya udah itu, tapi batasin, jangan terlalu berlarut. Akhirnya itu terus jangan lupa menjaga kesehatan, itu penting. Vitamin. Ya suka vitamin tok. Kalau aku memberikan asupan gizi kepada dalam diri tubuh itu penting. Dalam bentuk secara fisik, secara mental, secara psikis. Semuanya disebutkan Bu, dan dari mereka semuanya paham. Mungkin dari mental kita juga, dari lahir batin kita gitu. Jadinya kasihlah suplemen yang nampak dan tidak nampak. Nah, suplemen nggak nampak kan kita berdoa, memohon. Nah itu suplemen yang tidak nampak. Nah, suplemen yang nampak ya udah makan yang bergizi. Sejak ngawur lambene nuruti lambene tok engko amandelku kambuh engko nuruti kerupuk lah saling itu tak batasi ya. Aku juga mengingatkan diri sendiri selain mengingatkan orang lain. Siap. Menjaga kesehatan. Sip, menjaga kesehatan luar dalam dan semua aspek. Aspek spiritual, aspek fisik, semuanya. Aspek psikis, mental dan segalanya itu pesannya. Kumpul dengan teman-teman yang saling, kalau berkumpul sama teman ya yang saling bisa saling menguatkan. Kalau saling melemahkan ya wis enggak usah. Pergi. Ciao, enggak perlu. Oke, kesimpulan dari Mbak Diana seperti itu tadi closing statementnya. Ya, Mbak Pelangi Setia baru datang kok sudah tutup aja. Nanti dibalik lagi ke depan, Mbak. Yang depan boleh didengerin semuanya. Jadi vitamin yang bagus untuk tubuh apa, Mbak? Kalau vitamin bagus untuk tubuh itu tergantung dari kebutuhan. Tubuh ya. Jadi aku nggak bisa, aku pakai vitamin ini, Sandro harus pakai, enggak. Mbak Yudi pakai ini, Sandro pakai ini, enggak. Jadi tergantung kebutuhan aja suplemennya. Jadi ada yang penguat tenaga, ada yang menambah imun, ada yang buat lututnya yang sudah bengkong. Nah itu disesuaikan. Kalau vitamin yang untuk energetik itu aku nggak bisa. Itu nama aku nggak tidur. Soalnya aku kan memang dasarnya orangnya aku aktif. Jadi aku paling suplemen ya B-kompleks. Terus vitamin untuk wanita itu Women Ultra apa yang untuk kegunaan wanita itu kan lain. Vitamin C sama buah bis itu Pak. Vitamin C, B-kompleks dan buah itu Mbak Diana. Nggak bisa. Aku nggak berani yang kayak. Nggak bisa yang energi ya. Nanti aku besok turun. Nambah energi. Nah sekarang disesuaikan Mbak Ririn vitaminnya. Jadi buat apa? Buat daya tahan tubuh supaya nggak gampang pilek ya silakan vitamin C. Monggo. Kalau asupan nutrisi dan gizi yang tidak berlebihan, kalau kita makan daging biasanya hipertensi, kalau banyak makan sayur darah kita jadi rendah. Konsumsi aja B-kompleks vitaminnya. Kita soalnya nggak tahu kebutuhannya. Kalau saya jantung dan pembuluh darah supaya darahnya tidak mengental, darahnya selalu encer, ya saya makan atokinase. Atau buat jantung saya namanya ubiquinon atau buat penguat jantung. Jadi supaya dia kelistrikan jantungnya lebih bagus, itu nama ubiquinon atau kita bisa bilang
aduh aku lupa, yang biasanya juga saya konsumsi, istri saya juga konsumsi karena supaya nggak lemes tenaganya. Jadi tergantung kebutuhan, tidak bisa kita sampaikan secara Karena kita detail. bukan ahli gizi. Ya, kita bukan. Kita cuma ahli ngobrol. Tips ngobatin luka batin dong Mas Sandro. Mbak Pelangi Senja kan nanti kita bahas ya. Tips ngobatin batin akan menjadi catatan, Mbak. Iya. Ngobatin batin ya. Iya, nanti Nanti kita akan bahas. Akan tim ya biar bisa berbagi. Mbak Yuma Nadira pertama kali ini lihat live Mas Sandro. Oh ya, ya kita nanti sering-sering live deh supaya. Ya, soalnya kan jarak tempuh dari rumah kepresidenan Istana Jaiwan ke kampung itu menempuh 1,5 jam. Jadi Presiden Musikoya Komunitas itu Perhongkong itu harus mengunjungi rakyat jelantah ke sini. 100 episode. Iya. 100 episode loh, ini ngomong di Biasanya kan blusukan-blusukannya kan, nah kalau kita blusukannya itu dari ujung ke ujung. Siap. Terima kasih Bu Diana ya. Terus sekali lagi teman-teman yang sudah komen, yang sudah nonton, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita obrolkan itu menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, fisik, mental, Tetap dan semangat psikis. bekerja. Tetap semangat bekerja dan jangan segan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang kalian anggap mampu dan Ya, bisa komunikasi menyelesaikan. dengan majikan juga kalau Nah. gajinya telat. Ya, komunikasi dengan majikan itu juga jauh lebih penting ya. Jadi gitu buat teman-teman semuanya, terima kasih semuanya, selalu sehat buat kalian semuanya dan tetap tonton konten-konten kita dan kasih juga masukan, kritik atau saran buat kami untuk agar membuat konten-konten yang jauh lebih bernilai dan bermanfaat. Terima kasih, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.